Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Nah, para aba dan ummahat, para orang tua khususnya dari Bulan Bintang Islamic School, ya alhamdulillah kita bersyukur di hari Sabtu sore ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ya kajian rutin bulanan kita ya, meskipun waktunya tentatif berubah-ubah, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus thalabul ilm. Dan di sore hari ini ya kita akan bicara tentang sebuah materi ya yang judulnya menarik ya. Ini atas permintaan atau permohonan dari panitia, yaitu dari pihak yayasan dan guru Bulan Bintang Islamic School, yaitu anak baik saja tidak cukup ya. Nah, ini memang ketika mendengarkan judul ini atau membaca judul ini, mungkin menyebabkan sebagian orang akan mengernyitkan dahinya. Nah, masa anak baik kok nggak cukup ya? Makanya kata baiknya di situ dikasih tanda kutip ya. Anak baik saja tidak cukup. Karena kita harus mendefinisikan dulu ini, apa yang dimaksud dengan baik. Sehingga kok dikatakan anak baik saja tidak cukup ya. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu adalah kita berusaha untuk menegaskan definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan baik ya? Kata ini tentunya sudah masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan masuk ya, memang ini bagian dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya seringkali kita katakan baik. Itu di antara definisi yang disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah elok. Ya, bahkan mungkin untuk sebagian orang, apa itu elok ya? Ya, atau patut, teratur, apik ya, api atau apik ya. Ini kayaknya dari bahasa Jawa atau mungkin dari bahasa Inggris ya, dari kata epic ya. Rapi itu juga termasuk baik, tidak ada celahnya, artinya sempurna, beruntung ya. Jadi misalnya, oh dia anak yang beruntung ya. Jadi anak yang baik, anak yang beruntung atau berguna atau manjur. Oh itu uh, obatnya baik, maksudnya obatnya manjur. Ya. Atau sembuh, dia sekarang sudah baik ya, kondisinya artinya sudah sembuh. Atau selamat ya, sepatutnya, selayaknya dan sebagainya. Ini kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan kata baik ya. Jadi satu kata baik ternyata banyak sekali definisi yang diberikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seringkali dikembalikan kepada konteksnya. Adapun di dalam bahasa Inggris kata baik seringkali disebut dengan kata good ya. Nah, itu di dalam Webster's ya dikatakan sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dan kepuasan. Artinya sesuatu yang membuat orang itu uh, terharu ya, artinya tergugah perasaannya dan juga dalam hal dia merasa senang, puas ya, adanya kesesuaian atau persesuaian, maka ini adalah dikatakan good atau baik atau bagus ya. Adapun bahasa Arab ya banyak kata sebenarnya, mulai dari kata khair ya, juga dari kata toyib, kata jayid, itu semua artinya baik. Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan kata. Ya sementara bahasa kita ini sebenarnya ya dari sisi diksi itu sebenarnya miskin ya, miskin diksi. Makanya kita banyak menyerap dari kata-kata asing. Nah sementara bahasa yang paling kaya dengan diksi, artinya satu makna itu bisa diberikan dengan berbagai macam diksi ya. Seperti contohnya misalnya baik ini sendiri dalam bahasa Arab bisa khair, bisa ma'ruf, bisa jayyid, bisa toyib, bisa hasan dan seterusnya ya. Nah, dikatakan khair itu di dalam kamus Al-Munjid adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, kelayakan dan kepatutan. Maka dikatakan baik ya. Ini definisi secara bahasa. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ternyata kata baik itu sesuatu hal yang cenderung relatif. Ya, makanya ada namanya relativitas makna dari kata baik. Artinya kata baik itu suatu hal yang relatif, tergantung siapa yang memandangnya. Ya, contoh misalnya, ya ada kebaikan, sesuatu dikatakan baik menurut suatu adat, istiadat, budaya, kultur, norma, urf.
apa tertentu. Dikatakan baik, tapi menurut budaya, adat istiadat, kultur dan norma wilayah lain, negeri lain ternyata tidak baik. Ya, sehingga ada yang namanya sisi apa relatif. Bahkan juga ya kata baik itu eh, apabila kita perhatikan ya dari macam-macam manusia sesuai dengan aliran apa pemahamannya. Misalnya contoh ini, baik menurut orang-orang yang beraliran hedonisme ya, dan katanya aliran hedonisme ini itu berakar dari filsafat Yunani ya. Jadi dikatakan apa nah hedonisme itu budaya hidup itu cuma sekali ya, maka gunakanlah untuk bersenang-senang. Makanya mereka seringkali menyebut dengan kata YOLO ya, kata-kata anak-anak muda yang sekarang banyak digunakan YOLO ya, you only live once, kamu hanya hidup sekali. Artinya silakan kamu gunakan untuk senang-senang, foya-foya ya. Nah, di antaranya itu budaya dari maksud saya dari aliran hedonisme. Ya, ini baik menurut mereka adalah sesuatu yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan, terutama untuk nafsu biologis. Nah, di antara tokoh psikolog yang berpegang dengan konsep aliran hedonisme ini adalah Sigmund Freud. Ya, karena Sigmund Freud itu teori psikologinya disebut dengan apa? Psikoseksual ya. Artinya semua itu dikembalikan kepada kebutuhan dan kepuasan nafsu biologis. Ya. Nah, sementara baik menurut aliran humanisme ya, itu adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada dalam diri manusia, yaitu intuisi. Makanya disebut dengan intuisisme. Dan ini menunjukkan bahwa ya manusia itu sudah memiliki kayak di dalam dirinya ada uh, apa kekuatan batin ya, atau potensi. Inilah yang kita seringkali sebut dengan fitrah, yaitu ada kecenderungan condong kepada apa kebaikan. Makanya ketika dilakukan penelitian oleh para ahli, terutama terhadap para maksudnya kepada anak-anak ya, anak-anak usia dini, ya itu mereka melihat anak-anak itu yang baru dilahirkan khususnya, kemudian mereka berkembang, itu secara asal sudah membawa yang namanya kebaikan, sudah dalam kondisi baik. Itulah yang disebut dengan innate goodness ya, apa kebaikan bawaan. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata konsep kebaikan ini banyak dipengaruhi oleh tadi kultur, lingkungan, ya biah, ya, atau juga dipengaruhi oleh pola asuh dan yang semisalnya. Akhirnya mengalami bias. Jadi akhirnya ada apa relativitas, ya. Kemudian menurut aliran utilitarianisme, ya ini juga susah bacanya ya. Jadi kata utility artinya sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Maka baik itu dipandang baik itu didasarkan kepada nilai gunanya, nilai uh, untungnya, baik untuk individu ataupun secara sosial komunal. Jadi sesuatu yang membawa untung, membawa guna, maka itu dikatakan baik. Kalau tidak membawa untung, tidak membawa guna, maka dikatakan tidak baik. Nah, sementara menurut aliran vitalisme, ya dikatakan vitalisme itu ya mereka mengatakan yang namanya baik itu adalah sesuatu yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia, makanya dikatakan vital. Nah, jadi menurut orang-orang yang beraliran vitalisme, kekuatan dan kekuasaan untuk menaklukkan orang lain atau komunitas lain atau bangsa lain yang dianggap lemah, maka itu baik. Makanya muncul yang namanya kekuasaan yang beraliran apa namanya feodalisme, apa kolonialisme ya, mereka menjajah, diktator, tiran dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya ya mereka yang dipengaruhi dengan aliran-aliran uh, yang berpegang tentang manusia itu ditentukan keistimewaannya melalui jalur nasab atau ras, ya seperti orang-orang Nazi dahulu, Nazi. Nah, tapi Nazi itu tidak separah orang-orang Yahudi, ya, dan ini sangat terbuktikan hingga saat ini mereka melakukan penjajahan dan kejahatan bahkan genosida terhadap orang-orang Palestina. Ya, jadi jangan heran ketika mereka mengatakan apa yang mereka lakukan itu baik. Mereka mengatakan mereka sedang melakukan pembelaan diri, self defense, atau mereka sedang berperang dengan terorisme dan semisalnya.
Mereka menganggap itu semua baik, padahal itu semua adalah kejahatan. Kenapa? Karena mereka beraliran vitalisme, ya, menganggap bahwasannya ya mereka adalah bangsa yang paling utama di muka bumi ini, ya, sehingga mereka layak untuk apa? Untuk mengendalikan bangsa-bangsa yang lainnya, ya. Nah, sementara baik menurut agama adalah sesuatu yang dipandang baik apabila itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau agama. Dalam hal ini tentunya Islam. Nah, dari konsep teori relativitas makna baik inilah ini yang menunjukkan tentang ya bukti adanya Tuhan, bukti adanya pencipta. Dan bukti pencipta itu menurunkan suatu syariat di dalam agama. Karena ada sebagian orang meyakini adanya Tuhan, tapi mereka tidak meyakini agama. Tuhan itu ada, tapi mereka tidak meyakini akan adanya agama. Menurut mereka, agama itu adalah dogma-dogma ya yang dibuat-buat. Dan ini tentunya akan menghancurkan konsep ketuhanan. Seakan-akan Tuhan itu menciptakan ya, kemudian dibiarkan begitu saja manusia hidup dengan sesuka hatinya. Ya, padahal ketika seseorang meyakini adanya Tuhan, maka dia meyakini hidup ini punya purpose, punya tujuan, punya meaning, ya punya punya makna, dan tentunya Tuhan akan memberikan aturan-aturan dan bimbingan. Nah, diantaranya agama. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama itu suatu hal yang niscaya, bahkan aksiomatik. Kenapa? Karena manusia apabila tidak diatur oleh konsep agama yang berasal dari Tuhan, maka mereka akan berada dalam kondisi yang tidak teratur. Karena apa? Karena itu tadi mereka akan punya konsep yang berbeda-beda sesuai dengan ya keinginan, logika, rasio bahkan hawa nafsu mereka. Termasuk ketika mengatakan baik. Ya. Padahal kita tahu ya akal manusia, pandangan manusia itu nggak sama. Makanya akhirnya muncul yang namanya relativitas. Ya, itu relatif gitu katanya. Baik itu hal yang relatif. Seakan-akan berarti tidak ada sesuatu yang absolut. Nah, sementara kebaikan absolut itu tentunya ada pada Tuhan. Apabila itu berasal dari Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah suatu hal yang baik. Itu konsep yang harus kita pahami dan kita pegang, kita yakini. Nah, kemudian apa berarti standar yang benar? Standar yang benar dari suatu hal yang dikatakan baik. Maka standar untuk menentukan kebaikan atau keburukan tidak lain dan tidak bukan adalah melalui Sang Pencipta, yaitu Allah. Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Allah yang memberikan kemampuan manusia bisa berpikir. Allah yang memberikan manusia kemampuan untuk melakukan banyak hal di muka bumi ini. Dan Allah muliakan manusia, ya. Karena Allah berikan instrumen-instrumen yang spesial sehingga berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nah, oleh karenanya Allah yang menciptakan adanya sesuatu dengan lawannya. Di mana di situ ada kekufuran, maka di situ ada keimanan. Di mana di situ ada apa kebaikan, maka juga akan ada lawannya, akan keburukan, akan ada kejahatan, ya. Nah, jadi Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya, akan semakin sempurna sesuatu tersebut. Sebagaimana kita tahu, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya dingin kalau kita nggak pernah merasakan panas. Kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya manis kalau kita nggak pernah merasakan pahit. Kita nggak akan bisa tahu mana yang tinggi kalau di situ tidak ada yang pendek. Kita tidak akan bisa melihat ya apa namanya uh, mana yang mulia apabila tidak ada yang hina. Nah, maka demikian pula ya hikmahnya Allah menciptakan ada manusia yang kafir agar kita pertama bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita keimanan. Yang kedua, ya sebagai bentuk rahmatan lil alamin, agama Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta. Kita mencintai orang lain, kita menginginkan kebaikan untuk orang tersebut sehingga kita ajak mereka kepada keimanan bukan kepada kekufuran. Ya, bukan kepada nah, tidak kita biarkan mereka berada di dalam kekafiran atau kekufuran. Nah, oleh karena itulah ya Islam datang membawa kebaikan. Semua itu membawa kemaslahatan, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, karena hanya Allah dan Rasul yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita hambanya. Gak ada yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi kita kecuali Allah, kemudian Rasulnya. Karena Rasul adalah manusia yang Allah berikan pengetahuan, ilmu dari sisinya.
Dan kebaikan yang Allah tentukan itu tentunya adalah kebaikan yang absolut, kebaikan yang abadi, bukan kebaikan temporer, dan itu adalah kebaikan yang berlaku untuk dunia dan akhir. Ya, jadi standar kebaikan yang benar apabila itu standar berasal dari Allah dan Rasulullah, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Jadi kalau kita kembalikan ke bahasan kita pada sore hari ini, jadi anak baik itu seperti apa? Anak baik seperti apa yang Anda maksudkan di sini? Nah, jadi silakan Anda menjawab. Menjawab di dalam hati, ya. Anda menganggap anak Anda baik itu apabila apa? Yang pertama, apakah ketika Anda mengatakan anak Anda baik jika dia sempurna, sementara kita tahu kesempurnaan milik Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, makhluk tidak ada yang sempurna. Dan menuntut kesempurnaan itu adalah ya, berarti sadar nggak sadar kita ingin mencari kemustahilan. Karena nggak mungkin manusia bisa sempurna. Atau anak baik adalah anak yang menyenangkan, yang membuat orang tuanya senang, yang membuat orang tuanya gembira. Kalau anak itu membuat dia senang, berarti anak baik. Kalau anak tidak membuat orang tuanya senang, maka dikatakan tidak baik. Nah, berarti standar senang atau tidak senang, apakah bisa dikatakan untuk mengatakan anak itu baik? Oh, anak ini anak yang membuat orang tuanya senang, menyenangkan orang tua, ya. Padahal bisa jadi anak ini melakukan hal yang nggak baik atau buruk. Atau bisa jadi anak sudah melakukan hal yang baik. Dia mengajak orang tuanya kepada kebaikan, tapi orang tuanya nggak senang, ya. Nah, apakah bisa dikatakan kebaikan itu berarti yang menyenangkan atau yang memuaskan? Manusia itu sulit untuk bisa dipuaskan. Ada orang tua yang ingin menjadikan anaknya sebagai sarana untuk memuaskan dirinya, untuk meraih obsesi dan ambisinya. Sehingga apabila tidak tercapai, maka dia kecewa dan dia marah. Dan apakah bisa anak dikatakan baik apabila anak itu dikatakan yang bisa memuaskan orang tuanya, berarti sesuai dengan ekspektasi, maka siap-siaplah kecewa. Karena apabila orang tua menjadikan anaknya sebagai sarana untuk memuaskan dirinya, maka siap-siaplah kecewa. Ataukah yang membanggakan? Yang bangga seperti apa? Ya, karena yang namanya kebanggaan itu macam-macam. Ada orang bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, bangga dengan prestasi, bangga dengan ini dan itu. Maka Anda ketika mengatakan anak Anda baik karena membanggakan Anda, itu dari sisi apa? Ya, ini juga masih rancu. Atau yang penurut. Oh, anak baik itu anak yang penurut. Jadi dia selalu nurut dengan orang tuanya. Apakah benar demikian? Anak yang penurut maka otomatis dia adalah anak yang baik, ya. Sehingga apapun yang disuruh oleh orang tuanya, maka anak ya selalu menurutin. Apakah itu bisa dikatakan baik? Ataukah anak yang sukses? Ya, sukses seperti apa yang dimaksud? Ya, kadang-kadang ada orang tua rela dia mengeluarkan hartanya, jual sawah ladangnya agar anaknya bisa kuliah S3 sampai di luar negeri, kemudian dikatakan sukses. Kemudian ketika anaknya sukses tinggal di luar negeri, maka orang tuanya tinggal sendiri. Ya, hidup sepi. Sebagaimana ketika anaknya masih kecil, dia sibuk bekerja, dia tinggalkan anaknya, anaknya sepi. Maka al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Ataukah anak yang menang? Menang dalam hal apa dulu ini? Ya, karena yang namanya menang itu banyak dan ini berangkat dari kompetisi biasanya. Atau yang lainnya. Maka seperti apa yang Anda maksud dengan anak yang baik itu? Maka ini tentunya suatu hal yang harus kita cari tahu. Ya, anak baik itu yang seperti apa? Sukses dunia akhirat atau sukses apa? Baik atau apa? Menang atau apa? Ya. Maka mana yang benar, ya? Ini ada sebuah idiom, ya silakan Anda pilih, ya. Menurut Anda mana yang benar, ya? Apakah statement yang pertama baik untuk menjadi orang penting, ya? Jadi baik untuk menjadi orang penting. Artinya menjadi orang penting itu baik loh. Atau penting untuk menjadi orang baik, ya? Menjadi orang baik itu penting atau penting untuk menjadi orang baik. Mana menurut Anda statement yang paling benar? Ya, ya silakan Anda ngetik di kolom chat. Ya, Anda pilih satu atau dua. Menurut Anda statement yang benar mana? Ya, yang mungkin bisa dibuka kolom chatnya apabila dikunci. Ya, silakan Anda share pandangan Anda. Ya, cukup pilih satu atau dua. Nah, baik jadi orang penting ataukah penting jadi orang baik? Ya, ini udah tiga orang menjawab dua, empat.
Nah, 5. Jadi ada 5 orang menjawab 2. 6, 2, 7, 2. Masya Allah. Semuanya menjawab 2 ya. Penting untuk menjadi orang baik. Ya. Jadi menjadi apa? Menjadi orang penting itu tidak baik kah? Apakah demikian? Menurut Anda menjadi orang penting, apakah tidak baik? Ya. Sebenarnya kalau kita mau jawab, ya, statement yang pertama itu tidaklah salah. Karena menjadi orang penting, apalagi penting bagi orang tuanya, apalagi penting bagi bagi apa umat ya. Itu baik. Menjadi orang penting ya memang apa tergantung ya dari maksud penting ya, tapi asalnya menjadi orang penting berarti itu orang yang dibutuhkan, itu baik sebenarnya. Kita nggak pungkiri ini. Tapi yang lebih baik lagi adalah ya ketika orang itu menjadi orang yang baik, maka itu lebih penting lagi. Jadi yang lebih penting adalah menjadi orang baik. Ya, tanpa kita menafikan untuk baik menjadi orang penting, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya, apa standar baik pada anak? Ya, Anda mengatakan anak Anda baik, apa standarnya? Maka sebagai seorang muslim, kita harus bersandar kepada kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ingin apabila anak kita dikatakan baik, maka standar yang harus kita miliki, yang harus kita upayakan pada anak Anda pertama adalah baik akidahnya, baik tauhidnya, baik imannya. Artinya dia berada di atas akidah dan iman yang benar. Ya berarti berarti dia berada di atas fitrah yang lurus, ya. Karena percuma orang taruhlah dia itu melakukan amal-amal kebaikan tapi ternyata akidahnya sesat, akidahnya menyimpang, ya. Sebab ada statement orang mengatakan nggak masalah dia mau muslim atau tidak muslim, asalkan dia tidak merampok, asalkan dia tidak korupsi, ya. Nggak masalah dia mau pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, asalkan dia berbakti pada orang tuanya, ya. Ini ada statement-statement yang menyesatkan seperti ini, ya. Padahal ini statement yang berangkat dari apa? Kesalahan logika atau logical fallacy, ya. Itu konsep keliru di dalam berlogika, ya. Karena apa? Karena itu uh, menabrakkan dua hal yang seharusnya tidak perlu dikontradiksikan. Jadi memang tidak semua wanita berjilbab itu solihah. Memang benar. Tidak semua wanita berjilbab itu solihah. Bahkan ada perempuan-perempuan yang gak baik, misalnya kita tidak berburu sangka, tapi dia bisa jadikan itu sebagai tameng. Karena kita lihat nih, ada orang misalnya mencuri, sementara dia pakai cadar. Karena cadarnya dia pakai untuk menutupi wajahnya. Ya, artinya tidak semua orang berjilbab itu solihah. Tapi semua wanita yang solihah pasti berjilbab. Karena indikasi kesolihahannya itu ada pada ketaatannya kepada syariat. Dan di dalam syariat itu diperintahkan untuk berhijab dan berjilbab. Dan ini berangkat dari akidah yang benar. Dan baik hatinya anak-anak kita itu hati yang baik, yang tulus, yang ikhlas, tidak hasad. Memang ini suatu hal yang nggak bisa dinilai oleh manusia, tapi bisa kelihatan sebenarnya dari mannersnya. Dan baik lisannya, dia selalu berkata-kata yang santun, yang baik, yang benar, yang ramah. Baik akhlaknya, perangainya baik ya. Baik adabnya, etikanya bagus. Baik amalnya ya. Jadi dia tidak melakukan amalan-amalan yang maksiat, merugikan, jahat dan yang semisalnya. Baik perlakuannya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia interaksinya bagus ya, tidak menzalimi orang lain ya. Dan baik responnya ketika dia merespon orang lain ya, dia memberikan reaksi atas aksi orang lain, responnya ya, adalah respon yang bagus, yang baik. Ini standar yang perlu kita bangun untuk melihat kebaikan pada anak. Karenanya sejatinya hakikat kebaikan yang kita maksud adalah baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang termaktub di dalam doa yang diajarkan Nabi sebagai doa sapu jagat ya istilahnya orang-orang kita. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan berikanlah bagi kami kebaikan di akhirat. Jadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Itulah konsep kebaikan yang benar. Ya, baik di dunia dan baik di akhirat. Tapi yang harus kita tekankan adalah kebaikan untuk akhirat. Maka insya Allah dunia pun akan ikut baik. Karena siapa yang fokusnya kepada dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusan dunianya. Dunia nggak dapat, akhirat pun nggak dapat. Ya. Nah, jadi anak yang baik itu sejatinya adalah anak yang saleh. Ya, anak yang saleh. Jadi semua faktor kebaikan itu ada pada kesalihan anak. Jadi apabila Anda ingin menilai anak itu baik, maka lihatlah ya pada anak yang saleh. Anak yang saleh itu pertama adalah tampak pada ketaatannya kepada penciptanya, Rabb-nya, Allahu Azza wa Jalla. Ya. Dia taat kepada Allah. Dia mencintai penciptanya. Dia senang untuk bertakarub, mendekat, beribadah kepada Allah, Rabb-nya. Ya. Dan dia tunduk dengan perintah Allah. Ya. Kemudian taat kepada Rasulnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah anak yang saleh. Ya. Kemudian taat kepada orang tuanya, tapi di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, di dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Dan taat kepada pemimpinnya. Selama pemimpinnya itu mukmin, ya, dan itu tidak melanggar syariat. Maka itu ada pada kesalihan, ya. Nah, jadi kesalihan inilah yang hendak kita upayakan. Tapi kesalihan anak atau kita katakan juga kebaikan anak itu tidak akan terbangun dan terbentuk kecuali dengan sebab, garis bawahi kata sebab ya, dengan kebaikan dan kesalihan orang tua. Jadi yang mengawali kebaikan atau kesalihan tersebut adalah orang tua. Makanya dikatakan ya solahul abna ma'a solahil aba. Kesalihan anak itu mengikuti kesalihan orang tua. Apabila orang tua saleh, insya Allah anak pun akan ikut di dalam kesalihannya. Ini secara sebab. Meskipun secara hasil itu di tangan Allah. Ya, hasil di tangan Allah. Sementara kita tidak di uh, apa ya namanya? Kita tidak dituntut untuk berhasil. Tapi kita dituntut untuk berupaya dan berikhtiar. Hasil di tangan Allah. Itu di luar dari kapasitas dan kemampuan kita. Sementara upaya itu sesuatu yang ada di dalam kemampuan kita. Ya. Maka solahul fardi solahul mujtama. Ya. Solahun lil mujtama. Karena itulah ya kesalihan individu, kebaikan individu, maka itu juga kebaikan bagi masyarakat. Artinya apabila individunya baik, maka masyarakatnya pun juga kelak akan baik. Dan demikian pula solahur ra'i solahun lira'iyati. Kesalihan atau kebaikan pemimpin maka juga dampaknya adalah ya kebaikan bagi rakyatnya. Demikian pula solahul abai solahun lil abna. Kesalihan orang tua maka juga kesolehan bagi anak. Orang tuanya baik maka anaknya pun juga akan ikutan baik. Itu konsep. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa orang tua harus soleh dahulu? Bukankah kesolehan itu datangnya dari Allah? Ya, jadi ada ucapan salah seorang ulama salaf ya bahwasanya as-salih minallah. Ya namanya kesalihan itu dari Allah. Ya. Wal adabu ya minna. Adapun adab adalah dari kita orang tuanya. Artinya kita bisa mengajarkan adab kepada mereka. Adapun soleh enggaknya itu di tangan Allah. Tapi ternyata kunci untuk membangun kesolehan anak itu harus diawali dari orang tua. Kenapa? Ya. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wa orang-orang beriman. Ya perhatikanlah dirimu. Artinya kita diperintahkan untuk memperhatikan pertama kali diri kita. Artinya kita harus menjadikan diri kita orang yang taat, orang yang soleh. Sebelum kita mengajak orang lain taat dan soleh. Nah, kemudian juga karena kesalihan itu jalan menuju ke surga. Dan agar terhindar dari neraka. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah dirimu pertama kali dari neraka. Ya. Karena kesalihan itulah kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Seseorang tidak akan bahagia tanpa kesalihan.
kebahagiaan sejati ya, bukan kebahagiaan semu atau temporer. Dan seseorang tidak akan selamat tanpa ketakwaan, dan ketakwaan itu ada pada kesalihan orang, ya. Dan juga karena diri kita sendiri ya sebagai orang tua, ya sosok kita ini itu juga adalah ciptaan Allah. Maka ini amanat titipan dari Allah yang harus dijaga pertama kali. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah dirimu. Nah, kemudian anak kita pun juga belajar pertama kali itu dengan meniru dan mencontoh dari kita orang tuanya. Mereka mencontoh, mengambil itu pertama kali dari kita orang tuanya. Makanya kalau kita soleh, insya Allah mereka akan mencontoh kesolehannya. Dan juga karena kesalehan orang tua bermanfaat pula bagi anak dan keturunan. Jadi jangan meremehkan tentang kesalehan orang tua. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Jadi Allah memperingatkan dari keturunan yang lemah. Agar orang-orang beriman itu tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Waliyakhsha, hendaknya takut, ya. Siapa alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunan ya dhi'afan yang lemah di belakang mereka. Wa khafu alaihim, dan mereka khawatir ya terhadap mereka, terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah semuanya. Ya, makanya Allah merintahkan falyattaqullah. Oleh karena itu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah ya waliyaqulu qaulan sadida, dan kalian berkata-katalah atau berbicaralah dengan perkataan yang benar, yang lurus ya. Nah, coba kita merenungkan sejenak nih surat At-Tahrim ayat 6. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ya, pertama Allah berikan perintah. Perintah datang menunjukkan kewajiban. Dan kewajiban ini ya apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Kemudian siapa yang menjadi objek perintah tersebut adalah pertama untuk dijaga adalah anfusakum ya, yaitu diri kita, diri kalian. Ya, makanya dikatakan ya awwalus solahi islahul nafsi. Ya, jadi perbaikan pertama adalah perbaikan diri. Kemudian wa ahlikum, dan keluargamu. Ya akrab fa akrab, wa adna fa adna, yaitu orang-orang yang terdekat denganmu. Setelah dirimu maka perhatikanlah orang-orang yang terdekat dengan dirimu. Karenanya konsepnya awali dengan mulai dari dirimu, ibda binafsika. Ya, sebagaimana kata Syekh Ibrahim Al-Wada'an, fa inna min aujabil wajibati ya wa a'dhamil mas'uliyati wa akbaril amanati ya, sesungguhnya di antara kewajiban, tanggung jawab dan amanat terbesar bagi seorang muslim adalah apa? Amanah tarbiyatil muslim li ahli baitihi, yaitu amanat di dalam mendidik keluarganya yang dimulai ya apa namanya mubtadi'an binafsihi ya, uh, yang mana dia mulai dari dirinya sendiri, yang dimulai dari dirinya sendiri ya, wa muthniyan biman yaul, baru kemudian yang berikutnya adalah orang yang berada di bawah tanggungannya, adnahu fa adnahu, ya mulai dari yang paling dekat dulu, maka mulai dari memperhatikan diri pertama kali. Sebagaimana kata salah seorang ulama salaf bernama Utsbah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan apa? Liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahika baniya ya islahuka li nafsika. Fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'ainika. Fal hasanu indahum mastahsanta wal qabihu indahum mastaqbahta. Hendaknya yang pertama kali engkau lakukan untuk mensolehkan anak, menjadikan anak itu baik atau soleh adalah dengan mengawali dirimu menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Karena mata mereka terikat dengan matamu. Ya, yang baik bagi anak-anakmu adalah apa yang kau anggap baik, dan yang buruk bagi mereka adalah apa yang engkau anggap buruk, ya. Sehingga mereka menerima konsep baik buruknya itu dari kita orang tua. Karenanya kesalehan itu jangan diremehkan. Kita belajar nih dari kisahnya Nabi Musa dan Khidir ya alaihi wassalam. Ya, ketika beliau berdua ya berada di suatu kampung, kemudian
mereka tidak disambut oleh ahlul qaryah, oleh penghuni kampung tersebut. Kemudian Khidir alaihissalam itu malah membangun tembok yang akan runtuh. Kemudian Nabi Musa memberikan saran, kenapa nggak minta upah gitu kan? Nah, kemudian di akhir kisah diceritakan, Nabi Khidir menjelaskan alasannya. Beliau mengatakan wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding atau tembok rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok itu, dinding itu ada harta benda simpanan mereka berdua yang disimpan oleh nenek moyangnya atau oleh kakek neneknya. Ya, wa kana abuhuma salihan. Sementara ya uh, orang tuanya dari kedua anak yatim itu adalah orang yang saleh. Kata para ulama, wa kana abuhuma itu bukan orang tuanya langsung, bukan orang tua yang berada di atasnya langsung. Ya, tapi generasi orang tua yang ketujuh. Artinya kakek buyutnya. Berarti kakek buyutnya orang yang saleh. Karenanya jangan pernah meremehkan, misalnya kita diuji oleh Allah. Ya, kita udah berusaha taat dan soleh, tapi ternyata anak kita tidak taat dan tidak soleh. Maka jangan pernah meremehkan kesolehan kita. Ya, kesolehan orang tua. Karena bisa jadi kesolehan kita mungkin tidak bermanfaat langsung pada anak kita, tapi pada cucu kita, pada cicit kita. Belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Apa kurangnya Nabi Nuh alaihissalam? Rasul pertama, Nabi yang penyabar, dakwah 950 tahun siang dan malam. Tapi salah satu anaknya, bahkan istrinya, tidak beriman kepadanya, kufur. Tapi itu tidak menyurutkan beliau. Ya, makanya kita belajar wakana abuhuma salihan. Ya, jadi kakek moyang dari kedua anak yatim itu saleh, makanya Allah jaga dengan sebab kesolehan itu. Makanya ya Allah yang dikatakan oleh Khidir alaihissalam, ya, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, maka Rabbmu menginginkan agar ya mereka ketika sudah sampai di usia dewasanya, maka Allah keluarkan simpanan itu sebagai rahmat bagi Rabbmu. Ya, jadi sebagai kasih sayang Allah. Nah, oleh karenanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah pernah suatu ketika beliau berkata kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, ya bani, ya wahai ananda, apa namanya? La azidanna salati li ajlika. Aku benar-benar menambahkan salatku itu lantaran karena dirimu. Lantaran karena kalian. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah ini, wa kana abuhuma salihan. Artinya beliau salat, memperbanyak salat, termasuk salat sunnah, itu dalam rangka, kita tahu ya, salat itu kan ibadah qasirah. Ibadah qasirah itu artinya ibadah yang manfaatnya secara asal adalah untuk pelakunya saja. Ibadah kan ada dua, ibadah qasirah dan muta'addiyah. Ibadah qasirah manfaatnya untuk pelaku, kayak salat, puasa. Ibadah muta'addiyah itu manfaatnya untuk pelaku dan orang lain, kayak zakat, sedekah, ya. Kemudian juga dakwah, mendidik itu ibadah muta'addiyah yang manfaatnya untuk diri dan untuk orang lain. Nah, artinya ibadah qasirah itu ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah, ibaratnya hubungan vertikal. Berarti kita membangun kesalihan. Adapun ibadah muta'addiyah berarti ini adalah yang lebih lebih bersifat apa namanya? Manfaatnya horizontal, yaitu sosial. Ya, makanya itu sifatnya kayak sedekah, zakat dan yang semisalnya. Karena akan memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Dan ini adalah termasuk orang yang muslih, orang yang berbuat islah, berbuat kebaikan untuk orang lain. Nah, Al-Imam Said Ibnul Musayyib rahimahullah, beliau memperbanyak salatnya. Berarti itu amal ketaatan, amal saleh. Dan beliau mengharapkan dengan amal kesalihan itu, Allah akan menjaga anaknya. Allah akan menjaga dan melindungi anaknya. Karenanya, kita boleh memperbanyak amal ibadah kita, ya, diantaranya agar Allah dengan amal soleh kita itu, Allah menjaga anak-anak kita. Itu boleh. Sebagai niat apa? Sebagai niat penyerta. Asalnya kita ibadah untuk Allah, bukan untuk selainnya. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan,
Dalam kisah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menjaga orang yang soleh berkenan dengan dirinya dan anak keturunannya meskipun jauh generasi darinya. Ya, diriwayatkan bahwa Allah menjaga seorang yang soleh pada generasi ketujuh dari keturunannya, yaitu dari ayat ini. Demikian pula kata ya nasihat dari Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah, salah seorang khalifah yang yang apa namanya yang baik ya. Beliau mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafidhahullahu fi akibihi wa akibi. Ya, tidaklah seorang beriman kemudian dia meninggalkan dunia melainkan Allah akan menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Anaknya akan dijaga lantaran keimanan dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru setelah kita fokus dengan diri kita, baru kita perhatikan orang-orang yang dekat dengan diri kita. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, ya wa ahdikum ay adibuhum wa alimhum al khaira. Ya, ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu kebaikan. Imam Qatadah mengatakan ya, ta'muruhum bi taatillah, perintahkan mereka untuk menaati Allah. Wa tanhahum an maksiatillah, dan cegah mereka dari memaksiati Allah. Wa an takuma alaihim bi amrillah, dan hendaknya engkau tegakkan hukum-hukum Allah terhadap mereka. Wa ta'muruhum bihi, dan engkau perintahkan mereka untuk melaksanakannya. Wa tusaiduhum alaihi, dan engkau sokong mereka, engkau fasilitasi mereka, engkau dukung mereka. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah zajartahum anha. Apabila engkau melihat mereka melakukan kemaksiatan, maka cegahlah mereka darinya. Ya. Nah, jadi orang tua dan anak yang soleh, orang tua soleh dan anak yang soleh itu saling menopang dan menguatkan. Ya, ibaratnya orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, dengan hikmah, maka anak pun akan terdidik dengan baik. Sehingga dengan izin Allah akan menjadi anak yang saleh. Ya. Nah, ingat, orang tua yang saleh itu bisa menarik anak keturunannya ke tingkatan yang lebih tinggi ketika di surga. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Ini perhatikan. Anak cucu mereka mengikuti dalam hal keimanannya. Berarti ada apa? Ada peran dari orang tua tersebut. Dia mengajarkan anaknya, anaknya mengajarkan kepada cucunya, cucunya mengajarkan kepada cicitnya terus. Jadi anak-anaknya itu mengikuti orang tuanya dalam hal keimanan. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami hubungkan, kaitkan anak cucu mereka dengan mereka. Ketika di surga Allah pertemukan, diangkat derajatnya. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Dan tiap manusia akan terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi artinya orang tua yang soleh itu akan memberikan manfaat. Demikian pula anak yang soleh, anak yang dididik oleh orang tuanya akan memberikan manfaat juga bagi orang tuanya. Dapat mengangkat derajat orang tuanya di surga. Sebagaimana hadis Nabi ya, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha ya fayuqalu biistighfari waladika laka. Sungguh di surga ada seseorang yang benar-benar diangkat derajatnya. Lalu dia pun bertanya, aku dapat ini dari mana ya Allah? Maka dijawab, istighfari waladika laka. Lantaran istighfar anakmu untukmu. Anakmu yang selalu mendoakan ampunan untuk dirimu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membentuk anak saleh? Maka orang tua perlu untuk terus belajar, menuntut ilmu. Kita semua perlu untuk terus belajar. Karena tanpa ilmu, maka kita akan berada dalam kebingungan, clueless, nggak tahu kita mau ngapain, apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga kita harus belajar untuk memiliki hikmah agar kita bisa bijak, ya, bisa wise di dalam melakukan pendidikan, ya. Karena yang namanya hikmah itu fi'lun ma yang bagi alal wajhil ladzi yang bagi fil waqti ladzi yang bagi, kata Ibnu Qayyim. Lakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktunya yang tepat. Kemudian sabar, ya. Kuncinya harus sabar. Kalau nggak sabar, itu kita akan surut ke belakang, ya. Dan kemudian memperbanyak doa. Ibaratnya kita kumpulkan doa, ilmu, hikmah, dan juga sabar, maka insya Allah itu akan menjadi anak saleh. Jadi kita perlu untuk terus belajar dan menuntut ilmu, dan kita juga perlu mengamalkan ilmu kita, dan termasuk mempraktekkan dan mengajarkannya secara hikmah. Berarti kita juga perlu untuk mengenali anak kita, termasuk memahami fase-fase apa pendidikan mereka. Ya, ya alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat. Jadi dari sini ya kita insya Allah bisa mengambil kesimpulan nih. Ya, apakah anak baik itu cukup? Maka kita kembalikan ke definisi baik itu seperti apa. Kalau yang dimaksud dengan
anak baik itu anak saleh, maka insya Allah itu sudah lebih dari cukup. Ya, namun apabila anak baik itu adalah konsepnya orang tua baik seperti tadi, yang mungkin ada di antara kita masih punya pandangan, oh yang nurut sama orang tuanya, oh yang sukses, oh yang berhasil, oh yang ini yang berprestasi dan seterusnya, maka ya ini adalah tentunya suatu hal yang perlu kita luruskan. Ya, nah ini ada pertanyaan yang udah masuk ya. Saya orang tua tunggal dengan seorang anak laki-laki. Di rumah hanya berdua saja. Sejak anak saya masih usia 6 tahun, sudah saya sounding bahwa nanti di usia 7 tahun harus mulai sholat. Saat ini sudah masuk usia 7 tahun. Alhamdulillah sudah mulai bersedia diajak untuk sholat. Tapi masih di rumah dan harus sama saya. Mohon tipsnya Pak Ustadz agar anak saya mau sholat ke masjid agar nanti terbiasa. Nah, yang pertama adalah ya barakallahu fik ya. Allah Subhanahu wa taala itu menguji manusia ya dan juga memberikan hikmah ya dari masing-masing ujian pada masing-masing hambanya ya sesuai dengan kehendak Allah. Dan di balik itu tentunya ada kebaikan-kebaikan ya. Dan tidak sedikit kita kita saksikan di dalam sejarah itu wanita-wanita yang dikatakan single mother atau ibu tunggal ternyata bisa mencetak generasi-generasi hebat. Seperti contohnya Imam Malik bin Anas. Ya, beliau adalah anak yang dididik oleh ya ibunya. Sementara ibunya dalam keadaan berjibaku ya, beliau seorang diri. Artinya banyak yang berasal dari anak-anak yatim. Ya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan masih banyak lagi. Sehingga ini memberikan pelajaran pada kita untuk tidak berputus asa, untuk terus bersemangat. Ya karena ternyata sejarah membuktikan ya dengan izin Allah, dengan karunia Allah, adanya orang-orang hebat yang dididik oleh ibu-ibunya. Kemudian yang berikutnya, ya bukan artinya uh, seorang ibu itu dia mengambil peran utuh dari ayah atau menggantikan ayah, maka itu suatu hal yang tidak mungkin. Mungkin seorang ibu dia bisa bekerja untuk menafkahi anaknya, ya, tapi di balik itu dia juga harus mengorbankan hal-hal lain, ya waktunya dan semisalnya, ya. Dan ini ya tentunya juga akan berefek dan berdampak pada pendidikan sang anak, ya. Nah, oleh karena itu, meskipun seorang wanita misalnya dia kehilangan sosok suami, sosok ayah bagi anaknya, maka yang dia lakukan apabila masih memungkinkan baginya untuk menikah dalam rangka untuk menghadirkan seorang ayah laki-laki yang baik untuk bisa turut membimbing dan mendampingi anaknya di dalam pengasuhan, maka tentunya ini suatu hal yang baik. Namun apabila itu masih belum memungkinkan, maka tetap hadirkan laki-laki yang baik. Entah itu kakeknya, entah itu pamannya, ya artinya ayah dari sang penanya atau saudara laki-laki dari sang penanya, ya. Intinya datangkan laki-laki yang baik ya untuk bisa berinteraksi dengan sang anak. Namun apabila tidak ada, ya misalnya taruhlah ayahnya sudah nggak ada, nggak punya abang, ya intinya nggak ada laki-laki yang uh, ibaratnya itu dari pihak keluarga, ya, dan kemudian juga dari pihak keluarga uh, suami dulu juga apa ternyata nggak ada, ya, maka ya kaidahnya adalah sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Kita belajar sebagaimana ibunya Imam Malik tetap ya apa namanya menghasung Imam Malik kecil untuk belajar, mengutus Imam Malik ke majelisnya seorang ulama besar ketika itu yaitu Imam apa namanya Robi'ah bin Abdul Aziz. Jadi dipakaikan imamah ya surban dan dipakaikan jubah. Kemudian ibunya berpesan kepada Malik, Imam Malik kecil ya Malik ya khud adaba syekh apa namanya Syekhika Rabi'ah qabla an ta'khudha ilmahu. Wahai Malik, ambillah adabnya gurumu yaitu Imam Rabi'ah sebelum engkau mengambil adabnya. Maka demikian kita bisa mengambil pelajaran. Sekiranya ibu-ibu yang Allah uji dengan menjadi ibu tunggal tadi, ya itu kesulitan untuk mencarikan laki-laki, maka ya dia bisa mencarikan bagi anak-anak laki-lakinya itu semacam guru-guru, ya entah itu guru TPA atau guru yang lainnya, yang anaknya itu bisa berinteraksi dengannya, bisa belajar.
menuntut ilmu dan menimba ilmu dan juga mengambil adab darinya. Ya, karena sosok laki-laki sosok yang tidak bisa digantikan di dalam pengasuhan. Ya, jadi nasihat saya adalah seperti ini. Ya, karenanya mungkin bisa dikenalkan dia dengan misalnya di masjid itu ada imam masjidnya mungkin ya kita bisa titipkan dia untuk ketika sholat di masjid untuk diperhatikan dan juga diajarkan ya tentang adab-adab ke masjid atau yang semisalnya. Atau juga bisa di waktu-waktu uh, sholat atau selain sholat anak dibawa ke masjid. Boleh bagi wanita datang ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Meskipun rumah adalah tempat yang istimewa, tapi sesekali boleh dia bawa anaknya ke masjid dan diajarkan tentang adab-adab, etika-etika di masjid. Agar anak juga mencintai masjid, apalagi anak laki-laki. Mungkin ini bisa dilakukan. Nah, wallah alam. Saya pernah melihat video bagaimana anak-anak Yahudi dari kecil sekolah didoktrinkan permusuhannya terhadap muslimin. Wallah alam itu video benar atau tidak. Ya sebenarnya ini bukan suatu hal yang heran ya. Terlepas dari benar atau tidak, tapi memang kenyataannya mereka adalah ya bangsa yang uh, memiliki sifat rasis yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita mau lihat tuh video-video mereka, itu juga bahkan dibongkar oleh apa rabi-rabi mereka di dalam interview-interview mereka. Kayak misalnya riba. Mereka mau melakukan riba dengan selain Yahudi, tapi dengan sesama Yahudi mereka tidak mau melakukan apa riba, ya. Jadi ketika mereka didoktrin dan mereka berkeyakinan adalah dengan alasan Yahudi itu adalah bangsa yang spesial, maka itu suatu hal yang apa namanya, yang memang uh, tidak mengherankan gitu loh. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Apa yang harus kita doktrinkan? Saat ini saya baru ajarkan bahwa musuh musuh mereka itu setan. Saya tidak ajarkan permusuhan kepada kaum yang lain atau manusia yang lain. Ya, setan itu ada dua macam. Setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Manusia-manusia itu ada yang dikategorikan sebagai syaitan. Semua yang mengajak kepada selain agama Allah. Semua yang mengajak menyimpang dari Allah. Semua yang mengajak kepada kejelekan dan keburukan itu dikategorikan sebagai syaitan. Ya, jadi ada syaitan dari bangsa jin, ada syaitan dari bangsa manusia. Syaitan dari bangsa jin, ya kita ajarkan supaya mereka nggak takut. Jangan ajarkan dengan setan-setan kayak Gondoruwo lah, ini dan itu, ya itu jangan, itu nggak boleh hukumnya. Dan kita ajarkan makar syaitan itu lemah. Kita ajarkan bagaimana cara melindungi diri dari syaitan, ya terutama syaitan dari bangsa jin. Kayak misalnya masuk ke kamar mandi, kita ajarkan doanya, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, kemudian ketika ya, kita ajarkan mereka menghafal ayat kursi dan ini semisalnya. Ya, agar mereka tidak merasa takut dengan jin, ya, syaitan dari bangsa jin. Kemudian juga agar mereka tidak merasa takut dan menjauh dari syaitan-syaitan dari bangsa manusia. Ada syaitan-syaitan dari bangsa manusia. Ya. Nah, di antaranya ya semua yang memusuhi agama Allah, bahkan mereka sampai membunuh ya hamba-hamba Allah, maka mereka itu bukan hanya syaitan, mereka lebih daripada syaitan seperti orang-orang Yahudi. Dan bukan suatu hal yang keliru dan salah ketika kita mengajarkan ya untuk membenci mereka-mereka yang mereka memang apa? Mereka memang termasuk kaum yang Allah murkai, al-maghdub alaihim, Allah murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Maka kita wajib membenci siapa yang Allah benci. Kita wajib murka kepada orang yang Allah murkai. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yahudi. Kita nggak ambil pusing dengan konsep intoleran, toleran, dan lain sebagainya. Islam agama yang toleran. Dan toleran itu bukan artinya bersikap semua harus ditoleransi. Ya, maka itu namanya toleransi yang kebablasan. Biasanya orang yang toleransi kebablasan akan intoleran kepada sebagian orang yang mereka multazim dengan agama. Ya, jadi nggak ada yang benar-benar orang dikatakan toleran. Nah, semuanya nggak ada. Pasti akan ada sisi intoleran. Ya, maka demikian pula kita akan intoleran kepada sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransi. Ya, adapun hal-hal yang bisa ditoleransi kita toleran. Makanya ada hal-hal yang kita bisa toleran, ada hal-hal yang kita intoleran. Harus intoleran. Itulah agama gitu loh. Dan itulah Islam. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ya, itu saya baca beberapa waktu yang lalu tentang boykot. Boykot ini terhadap produk-produk orang kafir ya. Ya, khususnya maksudnya dari produk-produk yang ditengarai orang Yahudi. Itu Masya Allah ya. Ini banyak dilakukan oleh Gen Z.
Mayoritas yang melakukan adalah anak-anak Gen Z. Dan ini saya saksikan langsung. Jadi saya punya ponakan-ponakan, ada anak-anaknya teman. Kita tahu ya namanya anak-anak ya TK dan SD. Di antara makanan favorit mereka adalah apa? Adalah ya makanan-makanan junk food itu. Ya, kayak ya mau disebutkan mereknya nggak enak juga nih. Ya, jadi yang ma'ruf lah kita semua tahu lah. Ya bahkan anak saya juga dulu senang. Ya, kemudian juga ponakan-ponakan. Jadi setiap kali kemana itu selalu pingin makannya makan itu, fast food tersebut. Tapi setelah kejadian bagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu mereka menyerang kaum muslimin yang ada di Gaza dan bagaimana mereka menyaksikan itu semua, ya, itu ternyata menimbulkan suatu hal yang luar biasa. Mereka yang tadinya mereka gandrungi, mereka senangi, rela meninggalkannya. Itu luar luar biasa loh. Kalau kita mau ngomong prestasi, ini prestasi yang hebat. Kita tahu ya anak-anak apabila suka dengan sesuatu, sulit untuk meninggalkan. Tapi ternyata mereka mau meninggalkan ini, sesuatu yang mereka senangi gitu loh. Mereka gandrung, senangnya luar biasa. Mereka tinggali. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka akan beli itu masih ditengarai ini, dicurigai ya. Bukan suatu hal yang benar-benar meyakinkan. Ya, artinya kita menduga kuat. Ya, itu digunakan untuk mensupport orang-orang Yahudi misalnya. Mereka rela untuk meninggalkan itu semua. Dan ini suatu hal yang positif sebenarnya. Ya, nah jadi ini menunjukkan bahwasanya anak-anak tersebut, anak-anak kita ini, ya itu sebenarnya bisa diarahkan mudah insya Allah. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk menjelaskan mana yang benar-benar musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya jadi kita ajarkan kepada mereka Yahudi itu adalah termasuk musuh-musuh Allah. Tapi apabila ketemu dengan mereka di jalan, bukan artinya langsung dibunuh, langsung disakiti, tidak. Tetap kita punya adab dan etika. Ya, karena tidak, karena seorang Muslim dia tidak langsung melakukan perbuatan-perbuatan mengintimidasi. Tapi setiap apa Muslim ketika dia di apa ya diintimidasi baru kemudian dia apa namanya membela dirinya. Nah, bagaimana menjelaskan anak SD kelas 1 kenapa Yahudi menjahatin orang Palestina? Ya karena orang Yahudi emang jahat, ya. Kenapa dia jahatin orang Palestina? Kita katakan memang mereka orang-orang jahat. Dan nggak berat sebenarnya kita kita ajarkan mereka emang orang Yahudi orangnya jahat. Meskipun tidak semua orang Yahudi itu jahat, tapi umumnya orang-orang Yahudi itu jahat. Ya, dan kebanyakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang mereka Yahudi itu dengan kejelekan dan keburukan, ya. Setelah bercakap-cakap anak jadi menyimpulkan jadi Yahudi ditakdirkan untuk jadi musuh orang Islam. Orang Islam ini di mana ada muslim, mesti akan ada musuh-musuh Islam. Itu sunnah kauniyah Allah, sunnatullah. Di mana ada orang mukmin, maka di situ ada orang kafir. Di mana ada kebenaran, maka di situ ada kebatilan. Ya, dan Allah ciptakan bahkan Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi dan rasul itu ada musuh-musuh syayatin dari bangsa syaitan, dari jenis syaitan, baik itu manusia ataupun jin. Artinya akan selalu ada yang namanya pertarungan dan pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Itu bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Nah, di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Mereka memang orang-orang yang jahat dan mereka ya berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Nah, jadi apakah Yahudi itu ditakdirkan untuk menjadi orang-orang Islam? Ya bahwasanya ya mungkin bukan kalimat ditakdirkan sebenarnya. Jadi sudah Allah tentukan gitu loh. Orang-orang muslim akan memiliki musuh. Ya, dan musuh kita itu syaitan dan syaitan itu ada dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Saya sering marah dan anak saya sering marah dan berperilaku kurang baik. Saat saya lelah, saya sering menangis dan akhirnya terlampiaskan kepada orang sekitar saya, salah satunya suami. Apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat mendidik anak saya kembali menjadi anak yang baik dan soleh? Ya, jadi ya yang namanya manusia kita tetap bisa bisa apa bisa lelah, bisa capek. Ya kita kadang-kadang juga apa ya namanya butuh sarana untuk melampiaskan. Ya,
selama kita bisa belajar meregulasi emosi kita, terutama di hadapan anak kita, tetap berkata baik, ya tetap untuk memperlakukan anak dengan kelembutan, maka insya Allah ya kita nggak perlu terlalu khawatir. Taruhlah kita keceplosan sebagai manusia, ya. Kita melakukan kesalahan misalnya, ya sudah, kita segera istighfar, minta ampunan kepada Allah dan minta maaf kepada anak, dan kita berupaya untuk menebusnya. Kita nggak bisa mengganti perkataan yang sudah kita lontarkan dari perkataan buruk, itu nggak bisa diganti, nggak bisa ditarik maksudnya. Tapi kita bisa menebusnya dengan apa? Dengan misalnya karena saya telah mencela anak saya misalnya, maka ya saya harus melakukan ucapan-ucapan baik ya. Jadi kita tebus dengan berusaha untuk berkata-kata baik. Ya, itu di antara caranya. Ya mungkin anak kita sulit untuk bisa melupakan kenangan buruknya, tapi apabila kita membangun kenangan-kenangan baru dengan hal-hal yang lebih positif dan lebih lebih baik, maka diharapkan kenangan-kenangan baru itu dapat menimpa kenangan-kenangan buruknya. Ya. Dan kemudian jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, terus belajar. Maka ini insya Allah akan bisa uh, apa yang namanya menjadi sebab turunnya hidayah Allah untuk anak kita. Nah, ya Allah taala alam shawab ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan ya karena sudah mau pukul setengah 6. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an dan semua pertanyaan juga sudah dijawab. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Ya aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.